hari ini semoga selalu dalam keadaan sehat dan tentunya semangat ya. Di tengah pandemi COVID-19 seperti saat ini tentunya kita harus selalu mematuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Seperti yang telah kami lakukan, segenap tim produksi dan juga pengisi acara telah melakukan swab antigen sebelum produksi ini berlangsung dan juga selalu menjaga jarak dengan menggunakan masker. Ya saudara, kita kembali ke tema kita hari ini yaitu seputar kesehatan, di mana temanya yaitu diabetes, ibu dari segala penyakit. Saudara, diabetes merupakan penyakit yang perlu diwaspadai. Jumlah penderita diabetes di dunia terus meningkat setiap tahunnya dan menjadi momok mengerikan bagi semua orang karena penyakit ini berlangsung seumur hidup. Diabetes juga dapat memicu munculnya sejumlah penyakit serius lainnya jika tidak segera ditangani. Lantas, apakah penyakit diabetes ini dapat disembuhkan dan adakah solusi untuk mengobati diabetes? Kita akan membahasnya selama 30 menit secara lengkap. Tentunya bersama saya Widi Dwinanda di Bincang Kita. Ya saudara, sesuai dengan tema kita hari ini, diabetes ibu dari berbagai penyakit, tentunya saya tidak sendiri, sudah ada dua narasumber yang begitu luar biasa hadir di studio untuk memberikan informasi yang tentunya bermanfaat bagi Anda nih. Ada Dr. Iranita dan juga ada Dr. Haidar dari CMI Bandung. Halo Dr. Ira, apa kabar? Baik Mbak Widi. Sehat ya? Sehat. Dan juga bagaimana Dr. Haidar, apa kabar? Alhamdulillah sehat. Sehat. Wah, ini kita akan berbincang mengenai penyakit diabetes. Ini bisa dibilang benar-benar penyakit yang menjadi momok semua orang ya. Betul. Karena semua orang bisa jadi nih kena diabetes. Dan diabetes ini juga dikatakan sebagai ibu dari segala penyakit. Nah, ini saya penasaran nih, sebenarnya kenapa sih bisa dikatakan ibu dari segala penyakit, Dok? Jadi nggak bermaksud berlebihan ya, tapi memang yang namanya diabetes itu dikatakan ibu dari berbagai penyakit. Karena komplikasi dari diabetes ini apabila tidak ditangani ada banyak sekali, misalkan jantung, stroke, kemudian impoten, luka yang susah sembuh, kemudian bisa sampai gagal ginjal juga, dan banyak lagi yang disebabkan oleh diabetes. Nah, tapi jangan takut, waspada boleh, tapi jangan takut karena pasti ada solusinya untuk diabetes itu. Baik, bisa disimpulkan bahwa diabetes merupakan gerbang dari berbagai penyakit ya, kalau Betul. tidak ditangani dengan baik dan tepat, begitu. Tapi yang kita ketahui bahwa diabetes kan sebenarnya dikatakan penyakit gula, begitu ya, gula penyebabnya. Kok bisa gula akhirnya menimbulkan penyakit yang memicu penyakit-penyakit lainnya yang lebih serius nih, Dok? Jadi apa namanya, memang nih gula ya, kalau misalkan dalam keadaan normal, itu sangat bermanfaat buat tubuh kita. Nah, gula ini sebenarnya adalah sumber energi. Nah, sumber energi yang dipakai untuk kita kegiatan sehari-hari. Tapi kalau misalkan sumber energi itu tidak dipakai, kayak misalkan kita nih males-malesan, terus habis itu kurang aktivitas fisik, asupan gulanya banyak, tapi aktivitas fisiknya kurang, minim begitu ya? Minim gitu. Nah, lama-lama nih dia bakal kayak menumpuk gitu loh. Yang seharusnya menjadi energi, malah berbalik menjadi menyerang gitu, menjadi racun. Jadi dia nanti di pembuluh darah itu mengganggu dan bisa menyebabkan banyak kelainan seperti nanti jadi karena gulanya tinggi mudah mengalami radang. Terus setelah itu lemak lebih suka menempel di pembuluh darah. Kalau akhirnya terjadi penyumbatan kalau seperti itu ya, Dok, penyumbatan. ya? Kan makanya bisa terjadi stroke, bisa terjadi jantung gitu. Nah, itu karena gulanya itu mengganggu si aliran darahnya ini, gitu. Nah, itu semua munculnya secara berbarengan atau bagaimana sih penyakit-penyakit itu kalau gulanya mengumpul nih, Dok? Oke. Jadi kalau untuk komplikasinya itu biasanya munculnya itu tidak berbarengan. Kadang-kadang mungkin ada beberapa yang berbarengan, tapi ada yang step by step. Seperti yang paling pertama itu biasanya sering itu katarak dulu, di mata dulu. Dia akan ada gangguan pandangan sehingga harus katarak saja. Selain itu juga bisa aja di kulit, Mbak, biasanya gatal-gatal gitu. Nah, baru nanti ke organ-organ yang vital seperti jantung, terus kemudian ginjal, seperti itu. Dan ada juga yang stroke. Awalnya mungkin akan sedikit stroke kulit gatal, itu juga termasuk salah satu gangguan saraf. Nah, stroke ini juga termasuk gangguan saraf juga. Mungkin menambahkan juga ya, karena kan tadi awal atau bersamaan atau sendiri-sendiri. Nah, memang kalau awalnya itu yang namanya gula itu sifatnya mengejar tempat yang panas. Nah, di dalam tubuh kita tempat yang panas itu salah satunya adalah di bagian selangkangan nih. Nah, di bagian selangkangan kan kita tahu sendiri ada alat vital ya. Nah,
biasanya penderita diabetes itu kalau misalkan gulanya itu tidak terkontrol, dia bisa menyebabkan impoten. Karena pada laki-laki untuk mencapai sebuah ereksi itu kan butuh yang namanya dorongan pembuluh darah yang baik, kemudian saraf juga yang baik gitu. Nah, gula ini kalau misalkan terlalu banyak, dia bisa mengganggu sirkulasi darahnya dan juga mengganggu si sarafnya ini. Nah, biasanya pertama dia mengejar ke tempat yang panas itu. Nah, selain itu juga ke bagian mata nih. Mata kan kita sering lihat cahaya nih, cahaya kan dia sifatnya panas. Terus ngelihat matahari juga ya. Nah, gula itu mengejar ke situ, makanya banyak sekali komplikasi diabetes yang ke mata. Contohnya seperti katarak, terus retinopati, jadi saraf-saraf matanya itu diserang oleh gula. Nah, itu biasanya yang awal-awal. Kalau yang jantung, stroke, itu biasanya komplikasi yang lanjut. Betul. Nah, bagaimana kita bisa mengenali gejala awal? Karena bisa dikatakan, bisa jadi nih, kita nggak tahu bahwa ternyata kandungan gula di dalam tubuh kita itu sangat tinggi begitu. Karena asupan makanan yang tidak sehat begitu ya, mengumpul semuanya di dalam tubuh. Apa kira-kira gejala yang bisa kita kenali lebih dekat begitu? Biasanya untuk awal-awal itu ada 3P ya. Jadi poliuria atau banyak kencing. Jadi sering banget kencing gitu. Kemudian polidipsi, itu cepat haus. Jadi haus gitu terus. Nah, yang ketiga P-nya adalah polifagi atau sering lapar. Jadi si pasien ini dia udah makan kok setengah jam lagi cepat masih lapar lagi gitu. Nah, 3P ini merupakan biasanya gejala awal dari pasien diabetes, tapi nggak semua pasien diabetes merasakan hal ini. Makanya penting untuk melakukan check up rutin. Check up rutin minimal berapa bulan, dalam sekali berapa bulan begitu? Kalau masih dalam kurang dari 30 tahun, itu biasanya setahun sekali mah cukup ya. Setahun sekali cukup ya untuk melakukan check up ya, total betul. Begitu. Tapi kalau misalkan sudah lebih dari 30 tahun ya disesuaikan, apakah misalkan faktor risikonya tinggi nih, kayak punya orang tua yang ada riwayat diabetes, nah sebaiknya lebih sering lagi, misalkan 3 bulan atau 2 bulan gitu. Tapi kalau ada gejala, ya setiap bulan harus cek. Baik, nah ini kan kalau sudah terkena penyakit diabetes, yang saya tahu dan orang-orang tahu mungkin ya, pengobatan itu harus dilakukan seumur hidup, minum obat seumur hidup begitu. Bagaimana? Apakah ada solusi lain di mana, aduh saya nggak mau minum obat seumur hidup begitu dong? Oke, jadi pasti semua dokter, semua peneliti bagian kesehatan itu pengen hasil yang maksimal dan yang nyaman untuk pasien ya. Jadi yang namanya ilmu kedokteran terus berkembang supaya mencari obat yang tepat. Nah, salah satunya juga yang sedang dikembangkan adalah metode Dr. Ibnu Sina. Nah, untuk pengobatan dengan metode Ibnu Sina ini dia tidak seumur hidup. Jadi mungkin berbeda dengan pengobatan diabetes yang sudah ada. Kalau untuk pengobatan diabetes yang sudah ada ini, dia kan memang seringnya dibilang harus seumur hidup diminum gitu. Jadi kalau untuk pengobatan dengan metode Ibnu Sina, ini sedikit berbeda dengan metode pengobatan yang biasa. Dia bisa nggak perlu seumur hidup. Wah, ini menarik nih, ternyata ada pengobatan yang tidak perlu minumnya seumur hidup. Padahal seperti yang kita ketahui pada umumnya, yang namanya diabetes itu pengobatannya benar-benar harus minum obat seumur hidup, tapi ini tidak ya. Kita akan gali usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami. Anda kembali bersama kami dalam bincang kita, tentunya masih bersama saya Widi Dwinanda dan juga dua narasumber saya yang begitu luar biasa, ada Dr. Haida dan juga Dr. Ira. Kita akan lanjutkan perbincangan yang semakin menarik ya. Seperti yang kita ketahui bahwa penyakit diabetes memang sudah ada obatnya, tapi yang kita ketahui juga bahwa obat itu harus diminum seumur hidup begitu. Gimana sih prinsipnya kok bisa harus seumur hidup, Dok? Jadi untuk yang pengobatan biasanya seperti metformin, kemudian insulin itu. Kalau yang metformin itu kan cuma menekan-nekan gula aja ya. Jadi nggak mengembalikan. Jadi bukan mengobati begitu ya? Sebenarnya tetap obat tapi mengontrol gitu. Jadi diminum setiap hari supaya kadar gulanya itu tetap di normal gitu. Nah, kalau yang insulin ini dia kan memasukkan hormon dari luar ya, karena kan seperti yang kita ketahui yang namanya diabetes itu pankreasnya itu sudah berkurang untuk memproduksi hormon insulinnya ini yang digunakan untuk memasukkan gula ke dalam sel tubuh. Nah,
ini hanya memasukkan setiap hari, jadi nggak memperbaiki pankreasnya seperti itu. Hanya sifatnya support berarti ya dok. Betul, ya? makanya harus diminum tiap hari kan, karena di sumber yang kerusakannya ini nggak diperbaiki gitu. Baik, makanya bisa seumur hidup Ya, dilakukan betul. pengobatan. Lalu di segmen sebelumnya tadi ternyata ada pencerahan nih bahwa ada yang namanya metode Dr. Ibnu Sina, di mana obatnya tidak perlu diminum setiap hari, tidak perlu seumur hidup. Betul. Begitu ya. Ini prinsipnya gimana nih bedanya nih dok? Ini menggunakan dari Dr. Ibnu Sina, dari bukunya The Canon of Medicine. Jadi memang sebetulnya permasalahan pada pasien diabetes ini ada kerusakan di ginjalnya. Jadi ginjal itu sebetulnya pada orang normal rata-rata itu energinya sebesar 60.000 megavolt. Nah, pada pasien diabetes ini bisa jadi berkurang, bisa jadi 10.000 atau 20.000. Nah, gunanya energi dari ginjal ini untuk apa? Dia salah satunya untuk mensupport si pankreas ini. Nah, pankreas supaya menghasilkan insulin gitu. Kemudian untuk membakar gulanya juga. Nah, kalau misalkan di pasien diabetes, menurut Dr. Ibnu Sina, itu mengalami penurunan energi di ginjalnya sehingga pankreasnya tidak berfungsi dengan baik seperti itu. Nah, kemudian selain itu juga dengan metode Ibnu Sina itu gula-gula yang ada di dalam tubuh itu dilelehkan, jadi kayak Diproses, dilebur. ya, Nah, dileburkan. itu karena kan mungkin selama ini kita ngeceknya itu kadar gula dalam darah aja ya. Nah, kita belum tahu gula-gula yang sudah mengering, sudah mengkristal di sekitar persyarafan, di sekitar organ tubuh pembuluh, kita di juga organ ya. tubuh, betul itu kan tidak terdeteksi dengan alat gula darah itu. Nah, ini nih dia yang sudah menumpuk selama seumur hidup ini dan tidak bisa dibakar. Nah, nanti dengan metode Ibnu Sina ini dia dibantu untuk memecah rantai karbonnya ini. Jadi kan gula kita tahu bahwa dia rumusnya C6H12O6. Nah, obat-obatan yang ada selama ini dia hanya mengeluarkan hidrogennya saja, tapi untuk karbonnya dia tetap ada di dalam tubuh. Maka dari itu dengan metode Ibnu Sina ini dia menguraikan karbonnya ini nih, gimana caranya supaya dia bisa keluar. Nah, kalau misalkan sudah yang menumpuk itu sudah keluar, kan jadi badan lebih segar lagi ya. Nah, selain itu juga tetap memperbaiki si ginjalnya tadi yang kekurangan energi gitu. Karena diperbaiki fungsinya, akhirnya ketika sudah baik, sudah Betul. sehat, tidak perlu dilakukan pengobatan lagi. Betul, Begitu. tapi harus tetap maintenance ya. Oke, jadi nggak bisa nih sekali minum obat bisa langsung sembuh nih dok? Iya benar, nggak bisa Mbak. Jadi kita harus maintenance dulu, harus perlahan Tetap dulu. ada proses. Betul, begitu ya. jadi kenapa kita terintegrasi dengan medis modern saat ini, karena itu tadi kalau misalkan gula-gula yang tadi dibilang Dr. Haidar itu yang mengering itu dileburkan, otomatis kan gula darah kalau dilakukan pemeriksaan akan ada peningkatan. Nah, oleh karena itu obat dari dokter akan menahan agar tidak terjadi badai gitu bahasanya ya. Mengontrol Jadi tetap terus mengontrol begitu gitu ya. sampai akhirnya nanti obat dari dokter itu akan dilepas, nanti obat CMI juga dilepas gitu. Jadi dua-duanya akan tidak pasien akan tidak mengkonsumsi obat sampai dia lepas gitu Mbak. Cuma butuh proses. Butuh proses. Nah, maintenance-nya seperti apa yang harus dilakukan? Karena tidak bisa kan langsung begitu saja lepas terus akhirnya wah saya kayaknya udah sembuh nih, saya sudah tidak diabetes lagi, lalu makannya mulai lepas-lepasan lagi begitu dok. Yang namanya tubuh, yang namanya organ itu kalau sudah diperbaiki tapi tidak di maintenance atau tidak dirawat. Jadi misalkan setelah sembuh dimakannya sembarangan lagi, terus habis itu makan banyak gula, otomatis ya bisa rusak lagi. Jadi bisa kembali lagi. Bisa. Walaupun sudah sembuh total, kalau kita tidak maintenance otomatis bisa sakit lagi. Karena ya harus butuh perawatan ya, namanya tubuh kita kan punya batasnya untuk melawan zat-zat asing dari luar gitu. Nah, bagaimana jika kasusnya nih dok ya, kasusnya itu adalah keturunan, karena memang diabetes itu juga ada yang efeknya keturunan ya, sampai anak-anak cucu kita keturunan diabetes, apakah bisa sembuh? Karena ini kan berkaitan dengan gen yang ada di dalam tubuh kita nih dok. Betul. Jadi yang namanya gen kan itu sudah ada di dalam darah dan diturunkan dari orang tua kita ya. Jadi misalkan kalau orang dengan diabetes dan memiliki riwayat diabetes pada keluarganya, jangan minta gula darahnya sama nih, sama kayak orang yang nggak punya riwayat. Tapi
pasti kan orang itu lahir-lahir kebanyakan tuh nggak langsung diabetes kan ya. Jadi mungkin usia 35 atau ke atas itu baru muncul diabetes. Nah, dengan metode Ibnu-Sina ini mengembalikan supaya kondisinya itu seperti sebelum ditegakkan diagnosis diabetes. Dia memang masih membawa gen diabetes, tapi kan tubuh merasa nyaman, kemudian terhindar dari komplikasi gitu, karena gula-gula yang sudah mengering juga dilepaskan dari tubuh, seperti itu. Oke, bagaimana dengan gambaran pasien di CMI Bandung dari pasien diabetes begitu, persentase kesembuhannya bagaimana begitu? Untuk persentase kesembuhannya sendiri selama ini di atas 80%, itu berdasarkan dari rekam medis yang ada ya, seperti itu. Yang tadinya mungkin dari gejalanya itu paling sering impoten ya di diabetes, dia sudah bisa RC dengan baik lagi, seperti itu. Kemudian yang tadinya lemes, kemudian sering buang air kecil, terus habis itu sering nyeri dada gitu. Nah, itu sudah berkurang, nggak ada keluhan lagi, dan badan pasien juga terasa lebih nyaman. Baik, ini menarik sekali nih, tingkat persentasenya tinggi ternyata ya untuk kesembuhan di klinik CMI Bandung untuk penyembuhan pasien diabetes. Tentunya semakin menarik, semakin ingin mengetahui lebih dalam lagi mengenai metode Dr. Ibnu-Sina yang dilakukan untuk pasien diabetes di CMI Bandung. Kita akan ulik lagi usai jeda. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam Bincang Kita. Masih bersama kami dalam Bincang Kita, tentunya masih membahas mengenai diabetes, ibu dari berbagai penyakit. Dan seperti janji saya di segmen sebelumnya, bahwa jika Anda ingin mengetahui lebih dalam lagi seputar metode Dr. Ibnu-Sina yang dilakukan di CMI Bandung untuk mengobati pasien diabetes, silakan langsung saja saksikan tayangan berikut ini. Diabetes atau kencing manis terjadi akibat tingginya kadar gula dalam darah sehingga dapat menimbulkan komplikasi mematikan. Diabetes dijuluki sebagai the silent killer lantaran gejala awal yang ditimbulkan samar-samar dan baru terdeteksi ketika telah terjadi komplikasi. Penyakit diabetes merupakan penyakit purba. Jauh sebelum peradaban pengobatan modern tercipta, Ibnu-Sina telah melakukan penelitian dan merancang komposisi obat untuk pengobatan diabetes mellitus yang ditulis di dalam karya bukunya yang berjudul The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib. Ibnu-Sina adalah seorang ilmuwan dari timur yang berkontribusi besar terhadap perkembangan ilmu kedokteran. Beliau menguasai ilmu bedah dan sangat memahami ilmu biomolekuler yang menjadi ilmu dewa saat ini, sehingga ia dikenal dunia sebagai bapak kedokteran dunia. Formulasi Ibnu-Sina yang telah dikenal kehebatannya di seluruh dunia sudah menjadi dasar pengobatan di Canon Medicine Indonesia atau CMI Hospital. CMI Hospital yang sebelumnya dikenal dengan nama GS Setra ini berlokasi di Kota Bandung, Jawa Barat, tepatnya di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21. Berdiri tahun 2008 lalu dengan tujuan untuk memberikan pelayanan kesehatan yang lengkap dan terjangkau. Pengobatan CMI mengusung dua keilmuan besar, yaitu ilmu kedokteran modern dan ilmu kedokteran komplementer dari timur berdasarkan buku The Canon of Medicine Al-Qanun fil Al-Tib karya Ibnu-Sina. Dengan mengadopsi metode pengobatan komplementer kedokteran klasik timur berbasis formula Ibnu-Sina yang terintegrasi dengan metode konvensional kedokteran modern, dapat memberikan tingkat kenyamanan pasien lebih tinggi, minim efek samping, dan tanpa tindakan invasif. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat. Setiap pasien yang datang akan diperiksa oleh para dokter dan dilakukan pemeriksaan penunjang medis yang diperlukan untuk menegakkan diagnosis pasien. Para dokter akan memberikan informasi yang lengkap mengenai diagnosis pasien dan memberikan berbagai pilihan terapi yang ada saat ini. Pasien yang ingin mengetahui informasi lebih dalam mengenai formula Ibnu-Sina akan dirujuk ke BPT GR Setra dan melakukan konsultasi dengan para konsultan komplementer kami yang profesional dan berpengalaman. Penggabungan atau integrasi yang serasi inilah yang membawa tingkat kesembuhan pasien lebih tinggi dan kualitas hidup pasien meningkat.
Untuk memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat, CMI Hospital telah dilengkapi dengan fasilitas medis seperti laboratorium, tenaga dokter ahli, ruang rawat jalan, dan ruang rawat inap, serta memiliki instalasi farmasi medis dan komplementer yang lengkap. Pelayanan CMI mencakup pelayanan konsultasi medis, konsultasi komplementer, diagnostik laboratorium klinik, pengobatan modern, dan pengobatan klasik timur berbasis formula Ibnusina. Keberadaan laboratorium yang dilengkapi dengan peralatan mutakhir dan komprehensif sebagai sarana penunjang medis untuk diagnosis, serta sebagai kontrol pengobatan yang dilakukan pasien, sehingga perkembangan terapi pasien dapat terpantau dengan baik. Biasanya metode pengobatan pasien diabetes mellitus saat ini dengan minum obat-obatan ataupun suntik insulin sepanjang hidup. Di klinik utama CMI, metode untuk pengobatan penyakit diabetes mellitus sudah dibuat dengan sistematis berdasarkan ilmu kanun karya Ibnusina. Pemberian racikan obat formula Ibnusina harus disesuaikan dengan hasil diagnosa dokter ahli di CMI Hospital. Bagi pasien penderita diabetes mellitus, formula Ibnusina dapat merevitalisasi fungsi sel-sel tubuh untuk meningkatkan produksi insulin, sehingga pasien diabetes dapat kembali hidup normal tanpa harus mengonsumsi obat-obatan sepanjang hidupnya. Kalau menurut Ibnusina, memperbaiki penyakit gula itu, pasien itu biasanya kami hanya memberikan obat saja, yang biasa disebut obat formula Ibnusina. Di mana fungsi daripada obat itu sendiri, dia mampu merevitalisasi atau memperbaiki fungsi pankreas dengan cara menambah energi ginjal. Nah, karena sebetulnya pankreas itu dia sebenarnya kalau menurut Ibnusina itu dia tidak pernah rusak. Yang ada itu adalah kurangnya energi. Jadi kalau kurang energi si pankreas ini, dia tidak bisa mengeluarkan insulin. Sehingga di sini pengobatannya kita akan memberikan obat formula itu yang sifatnya menambah energi. Jadi organ ginjal lah yang akan mengirim energi itu ke pankreas sehingga pankreas itu bisa berfungsi kembali seperti sedia kala. Jadi kalau misalkan penanganannya itu ya pasien itu tadi cukup kita memberikan obat, ya obat formula Ibnusina, tetapi harus dikombinasi dengan obat ataupun insulin yang selama ini dia minum. Nanti seiring waktu, misalkan sudah kita berikan obat formula Ibnusina 1 bulan, nah di situ nanti kita lihat pasti kadar gula darah mulai menurun. Jadi kalau kadar gula darahnya sudah mulai menurun, kita sudah bisa mulai mengurangi insulin yang tadinya misalkan 10 unit, kita bisa kurangi menjadi 6 unit. Dan begitu seterusnya. Sampai nanti pasien ini bisa lepas dari insulin atau obat-obatan yang dikonsumsi setiap hari. Sehingga pasien tersebut tidak harus tergantung lagi dengan insulin ataupun obat-obat yang lainnya. Karena kalau selamanya minum obat itu kan efeknya pun kurang baik buat pasien. Jadi dengan berobat menggunakan formula Ibnusina, pasien bisa ya lebih nyaman, lebih bahagia, lebih menikmati hidup berkumpul dengan keluarganya. Klinik utama CMI yang memberikan terapi medis yang menggabungkan ilmu kedokteran modern dan komplementer berbasis formula Ibnusina dapat membawa tingkat kesembuhan pasien hingga 80%. Sehingga klinik utama CMI menjadi incaran pengobatan para pasien penyakit diabetes mellitus. CMI Hospital hadir memberikan solusi tak hanya untuk penderita penyakit diabetes mellitus, namun juga penyakit mematikan lainnya seperti jantung, kanker, dan gagal ginjal. Ya, saya ingin berbagi cerita tentang penyakit yang pernah dialami oleh saya, yaitu penyakit kanker rahim dan menuju ke kanker serviks. Saya pernah berobat ke rumah sakit besar sampai dirawat, tapi saya mengambil keputusan untuk tidak operasi dan kemoterapi. Saya berobat ke CMI GR Setra. Di CMI itu metode Ibnusina, ya, dengan formula khusus. Jadi racikan yang dibuat dari CMI itu disesuaikan dengan kondisi pasiennya.
Ya, setelah berobat ke CMI rasanya nyaman-nyaman saja. Kemudian penyakit yang pernah saya derita berakhir dengan sembuh. Dan dari hasil diagnosa pun juga saya memang sudah tidak ada lagi yang namanya sel kanker. Kepada pasien yang menderita penyakit kanker yang seperti saya alami, mohon untuk tidak istilahnya itu panik ya. Datang saja ke klinik CMI GR Setra. Nah, di sana tentu akan diatasi atas izin Allah, insya Allah sembuh total. Saya sangat mengapresiasi dan mendukung keberadaan klinik utama CMI yang menerapkan metode pengobatan komplementer terintegrasi sejalan dengan strategi WHO, peraturan pemerintah Republik Indonesia, dan peraturan Menteri Kesehatan Republik Indonesia. Semoga klinik utama CMI dapat menjadi pilihan yang baik, nyaman, dan dapat meningkatkan kualitas hidup pasien. Harapan saya untuk klinik CMI ke depannya, klinik ini maju dan menjadi klinik komplementer terintegrasi terbaik di Indonesia. Bila Anda sudah divonis menderita diabetes mellitus, tak perlu khawatir. Segera konsultasikan dengan datang langsung ke klinik utama CMI di Jalan Tubagus Ismail 7 nomor 21, Kota Bandung. Atau telepon di 022 253 1000. Setelah kita menyaksikan tayangan tadi, tentunya kita semakin mengenal bagaimana metode Ibnu Sina dilakukan di CMI Bandung. Dan ini adalah segmen terakhir, tapi sebelum kita pamit undur diri, kayaknya ada yang kurang kalau tidak ada tips ya dok ya. Tips kesehatan dari Dokter Ira, silahkan untuk saudara Kompas TV. Ya, jadi memang diabetes itu merupakan suatu penyakit atau ibu dari segala penyakit ya, berbagai penyakit. Tapi tidak perlu khawatir, tidak perlu takut, tetap waspada karena sebenarnya setiap penyakit itu ada obatnya ya. Setiap penyakit itu memiliki kesembuhan. Yang ada itu adalah ketidakingintahuan dan ketidaktahuan, seperti itu. Yang harus diingat berarti tidak ada penyakit yang tidak bisa disembuhkan. Betul. Yang ada adalah ketidakfahaman ya. Betul. Ketidaktahuan. Kalau sudah paham, kita bisa menggali nih cara-cara ataupun peluang-peluang kesembuhan lain yang mungkin lebih besar lagi. Dan salah satu upayanya bisa mengintegrasikan metode medis yang saat ini dengan CMI, yaitu metode Ibnu Sina. Baiklah, Dokter Ira dan juga Dokter Haidar, terima kasih atas waktunya ya. Tidak terasa 30 menit sudah berlalu, berarti waktunya kita bertiga pamit undur diri dari hadapan Anda. Semoga perbincangan ini bermanfaat bagi Anda. Dan sebelum pamit undur diri, saya ingatkan kembali untuk selalu patuhi protokol kesehatan dimanapun Anda berada. Sampai jumpa dan selamat beraktivitas kembali. Terima kasih banyak.